penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Apakah Bu Yahya itu pura-pura kura-kura dalam perahu atau gimana gitu loh. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan gini logikanya. Nasab kan ditentukan oleh pernikahan. DNA-nya sama kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini. Entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama. Menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA, wajib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Masalah pro dan kontra soal tes DNA ini, kalau menurut saya sih bukan sesuatu yang urgent ya. Jadi para habaib ini mau tes DNA atau tidak ya itu tidak jadi persoalan gitu. Jadi saya inginkan sih sebenarnya dari sisi ini saja ya. Kalau dari sisi tes DNA itu barangkali terlalu jauh. Tapi dari sisi ini, yaitu melakukan perdebatan ilmiah soal nasab. Ini yang ingin kita lihat. Kemudian, Buya Yahya itu menyampaikan satu argumen, suatu pemikiran soal tes nasab ini dengan cara yang sangat lembut, santun, kemudian wawasan keilmuannya terlihat gitu ya. Barangkali dari Gus Fuad Peleret bisa memberikan semacam sanggahan atau penolakan secara lembut juga, kan sama-sama ulama. Beliau adalah Gus, kemudian ada Buya Yahya dari Cirebon yang sama-sama kita hormati. Jadi kita berharap orang awam ini ngelihat bagaimana para ulama ini saling menanggapi dengan cara yang lemah lembut gitu. Apalagi kan Gus Fuad Peleret ini jengkel gitu kepada sebagian habaib yang mengaku-ngaku keturunan zuriyah Rasulullah, tetapi menurut pandangan beliau ya dilihat akhlaknya tidak seperti Rasulullah misalnya, atau mengajarkan umat ini sesuatu yang salah misalnya, ya itu masih dalam pandangan Gus Fuad Peleret sendiri ya, karena ini barangkali kalau kita lemparkan ke publik ada yang pro ada yang kontra, sehingga ini masih opini beliau. Hanya saja kita sih orang-orang awam ini berharapnya di antara para ulama ini ketika mereka saling mengkritik atau saling memberikan argumen itu dan untuk agar tidak terlihat seperti emosional misalnya, atau terlihat seperti berbicara labil begitu terhadap orang yang sedang kita komentari. Jadi seperti itu. Karena kalau kita menunjukkan cara membantah dengan cara yang emosional, dengan cara yang apalagi mengandung kata-kata yang tidak enak didengar, itu kesannya seperti lebih menambah hawa panas gitu ya di antara orang awam yang pro dan yang kontra. Jadi nanti sesuatu yang kita harapkan ini adalah kritikan ilmiah atau ini adalah sesuatu pembuktian yang benar, itu lebih mengarah kepada benar dan salahnya menjadi hilang, yang ada adalah kebencian antara kubu-kubu yang sudah terpasang gitu ya. Baik itu kubu yang senang dengan habaib melawan dengan kubu yang memberontak terhadap para habaib ya. Mungkin yang ditujukan ini hanya habib-habib yang
kurang pas atau kurang berselera di hati mereka karena sering melakukan, dakwah dengan cara yang frontal atau keras gitu ya. Adapun Habib-habib yang santun, Habib-habib yang baik, barangkali kadang-kadang kehabibannya pun tidak terlalu kita pandang, yang kita pandang itu adalah keulamaannya gitu. Bagaimana beliau menampilkan akhlak yang mulia dan menyampaikan ilmu agama yang sangat luas dan memberikan pencerahan untuk kita. Begitu tanggapan saya dari dua video antara Buya Yahya dengan Gus Fuad Pelere tadi. Jadi mari kita orang-orang awam lah kita katakan ya, untuk membantu juga gitu ya, mendorong agar terjadinya persatuan di kalangan para ulama juga ya. Jangan para ulama ini terkesannya seperti meskipun mereka memiliki perbedaan itu, kita harapkan perbedaan-perbedaan itu tidak bercampur baur dengan sesuatu yang tendensinya itu negatif gitu ya. Demikian barangkali komentar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.